Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ati hadhil quluba taqwaha wa zakkiha fa innaka khairu man zakkaha. Amma ba'du. Ikhwatal iman, kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib Masjid Raya Puri Teluk Jambe yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini setelah melaksanakan sholat maghrib berjamaah, yang mudah-mudahan Allah menerima ibadah sholat kita. Selanjutnya seperti biasa di hari Rabu malam Kamis kita berkumpul di majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah melimpahkan keberkahannya kepada kita semua. Allah menjadikan majelis ini menjadi wasilah bagi kita semua dalam rangka membukakan pintu-pintu kebaikan untuk kita semua. Khairan fid dunya wal akhirah, kebaikan di dunia maupun yang utama tentunya adalah kebaikan di akhirat. Hari ini hari pertama di tahun 2025. Oleh karena itu barangkali tema kajian kita di kesempatan malam hari ini, tadabbur kita di kesempatan malam hari ini, kita akan mentadabburi 3 ayat Al-Quran tentang waktu. Sebetulnya di dalam Al-Quran banyak sekali Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan tentang waktu. Ayat-ayat yang berkaitan dengan waktu banyak sekali di dalam Al-Quran. Tapi di kesempatan malam hari ini 3 ayat saja. Mudah-mudahan menjadi bahan renungan untuk kita semua. Hakikat waktu yang Allah berikan kepada kita, mudah-mudahan kita dapat memanfaatkannya dengan baik. Bertambahnya waktu sebetulnya bagi kita adalah berkurangnya jatah. Jadi semakin bertambah waktu, umur dan usia kita, sebetulnya itu semakin mendekatkan kita pada jatah ajal yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, insyaallah di kesempatan malam hari ini kita akan mentadabburi 3 ayat Al-Quran yang berbicara tentang waktu atau yang berkaitan dengan waktu. Sekali lagi, kita tidak membatasi hanya 3 ayat. Al-Quran banyak sekali mengungkap tentang waktu. Saking pentingnya waktu ini, Allah menjadikan waktu itu sebagai sumpah. Kita akan temukan di dalam Al-Quran banyak sekali Allah bersumpah dengan waktu. Mulai dari kita bangun tidur, subuh, itu ada sumpahnya. Wal fajri, demi waktu fajar, demi waktu subuh, demi waktu fajar. Wal fajri. Kemudian
setelah subuh datang waktu duha, ada lagi ayat yang bersumpah dengan waktu duha, wadduha, demi waktu duha. Lalu nanti waktu terus berjalan datang siang, ada nggak sumpah dengan waktu siang? Banyak. Wan nahari idza tajalla wan nahari idza jallaha, bersumpah dengan waktu siang. Nanti setelah siang datang waktu asar, ada lagi sumpah dengan waktu asar, wal asri, demi waktu asar. Walaupun di dalam tafsir ya, ada juga yang menafsirkan yang dimaksud wal asri bukan hanya menunjuk waktu asar, tetapi wal asri demi waktu itu sendiri. Karena kata asar itu ya ada juga terjemahannya adalah masa, demi waktu ya. Tapi ada juga yang kemudian menerjemahkannya demi waktu asar, karena ada yang menafsirkan karena al-asr itu ya artinya waktu asar juga. Kan kita mengenal sholat asar ya, waktu asar. Nah, kemudian setelah asar datang waktu malam, ada nggak sumpah dengan waktu malam? Ada juga. Wal-laili idza yaghsha, ya, bersumpah dengan malam. Jadi hampir semua waktu, terminal waktu yang kita lewati, Allah jadikan sumpah. Wal fajri wad duha wan nahar wal asri wal laili, dipakai sumpah semuanya. Ini tentu menunjukkan bahwa waktu itu sesuatu yang besar, waktu adalah sesuatu yang Allah jadikan sumpah, dan sesuatu yang dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala tentu sesuatu yang harus banyak kita renungkan dan tafakuri. Ya. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu tentang 3 ayat Al-Qur'an ya, yang berkaitan dengan waktu yang pertama ya, yang menjelaskan hakikat waktu ya, itu terdapat di dalam surat Ali Imran. Di dalam surat Ali Imran di bagian hampir ayat-ayat terakhir ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahari, dan silih bergantinya malam dan siang, perputaran waktu ya, detik berubah menjadi menit membawa kita pada putaran jam membawa kita pada hari berganti pekan berganti bulan berganti tahun. Perputaran waktu, pergantian silih bergantinya siang dan malam, kata Allah Subhanahu wa taala, la ayatin liulil albab, menjadi tanda kebesaran. Di sana ada ayat-ayat, la ayatin, menjadi ayat-ayat kebesaran, tanda-tanda kebesaran, kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala bagi siapa? Bagi orang yang berakal,
bagi orang yang berfikir, ulul albab. Siapa ulul albab itu? Dijelaskan ayat berikutnya, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ulul albab itu adalah orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, di setiap waktu mengingat Allah. Digambarkan di dalam ayat ini mengingat Allah, yadhkuruna Allah ketika berdiri, ketika duduk, ketika berbaring. Ya, ini menunjukkan setiap saat, karena manusia itu tidak lepas dari 3 kondisi. Ya, kita ini di dalam hidup kalau tidak sedang berdiri, pasti kita sedang duduk. Kalau tidak sedang duduk, tidak sedang berdiri, mungkin kita sedang berbaring. Ya, selain dari 3 ini nggak ada. Ya. Ada yang lain mungkin itu ya di tempat khusus, tempat lain lagi. Tapi paling tidak dalam hidup ini kita, ya, kondisi kita itu kalau nggak sedang berdiri ya duduk, kalau tidak berdiri tidak duduk, berbaring. Cuma ada itu aja. Yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan senantiasa mentafakuri tentang penciptaan langit dan bumi, sehingga sampai pada kesimpulan, hasil dari tafakurannya ini, mentafakuri ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sampai kemudian pada kesimpulan, Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Tuhan kami, tidak ada yang Engkau ciptakan sia-sia. Semua yang Allah ciptakan tentu memberikan manfaat dan maslahat kepada manusia. Tidak ada yang sia-sia yang Allah ciptakan. Faqina adzaban nar, karena itu ya Allah, lindungi kami dari siksa api neraka. Ya. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini tentu lebih tepat adalah bicara tentang karakteristik ulul albab. Siapa ulul albab itu? Ya, di surat Ali Imran ini. Namun ya, di sana ada bagian penting, ya, ada bagian penting yang tentunya tidak salah kalau kita kaitkan dengan waktu. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menunjukkan ikhtilaful laili wan nahar, bahwa silih bergantinya malam dan siang itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Siapa yang mempergilirkan waktu siang dan malam? Ya, Allah. Nah, di dalam surat At-Taubah Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, firman Allah, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atin hurum. Al-ayah. Inna iddatash syuhuri indallah, sesungguhnya hitungan bulan, jumlah hitungan bulan di sisi Allah, inna iddatash syuhuri indallah 12 syahra, adalah 12 bulan. Fi kitabillah, itu sudah terdapat di dalam kitab Allah, yauma khalaqas samawati wal ardh, sudah Allah tetapkan di dalam kitab Allah, sudah ditentukan sejak diciptakannya langit dan bumi. Allah sudah menetapkan 1 tahun ini 12 bulan. Perputaran waktunya 12 bulan. Allah sudah tetapkan. Hitungan bulan ada 12. Inna iddatash syuhuri indallah 12 syahra. Minha arba'atun hurum. Di antaranya ada 4 bulan yang haram, disebut dengan bulan haram. Walaupun tentu ini ya, hitungan bulannya adalah yang berdasarkan dengan penghitungan kalender, berdasarkan penghitungan bulan. Ya, bulannya adalah bulan-bulan ya, Muharram, ya, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, hitungan bulannya. Kalau hitungan dengan menggunakan matahari, ya, itu yang kemudian disebut penanggalannya adalah diantaranya kalender Masehi. Ya. Nah, sekali lagi
ayat ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan waktu kepada kita. Jadi waktu itu adalah merupakan pertanda kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah memberikan modal kepada kita dalam hidup ini adalah modal waktu. Modal waktu itu ya modal kehidupan itu sendiri. Dan kadang-kadang sekali lagi tentang modal waktu ini banyak sekali ya manusia yang lalai, yang lupa ya, kalau waktu itu adalah merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia banyak yang lupa. Di dalam hadis disebutkan ni'matani maghdulun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang banyak sekali manusia tertipu dengan kedua nikmat tersebut. Kenapa banyak manusia tertipu? Karena banyak manusia yang tidak menyadari kalau keduanya itu nikmat. Kenapa tidak menyadari? Karena sudah menganggap barangkali ya biasa, menganggap biasa sehingga seperti bukan nikmat, padahal itu nikmat yang luar biasa. Maka banyak manusia tertipu. Kenapa tertipu? Karena banyak yang kemudian tidak mensyukurinya. Apa dia nikmat yang banyak manusia tertipu dengan keduanya? Pertama adalah nikmat sehat, as-sihhatu, dan yang kedua adalah al-faragh, nikmat waktu luang, nikmat waktu. Nikmat sehat, banyak manusia yang lupa kalau sehat itu nikmat. Ketika kita ya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebetulnya itu sudah nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Tapi kadang-kadang kita lupa itu nikmat sehingga merasa ya ketika kita ya padahal hidup sudah sehat ya, tapi merasa kurang ya, membandingkan dengan yang lain ya, padahal diberi sehat itu juga sudah merupakan satu kenikmatan. Biasanya manusia itu menyadari kalau sehat itu nikmat kalau dia sudah sakit, kalau kesehatannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru ketika itu manusia merasakan, oh ternyata sehat itu nikmat, oh ternyata sehat itu mahal ya, baru merasakan. Yang kedua, nikmat waktu. Sama, nikmat waktu juga banyak manusia yang tidak menyadari. Baru kemudian dia menyadari waktu itu adalah nikmat ketika hilang kesempatan ya. Jadi waktu ketika manusia merasakan hilang kesempatan, barulah merasa, duhai sekiranya waktu bisa diputar ulang ya. Tapi siapa yang bisa memutar ulang waktu? Waktu tidak bisa diputar ulang mundur ya, nggak bisa. Yang sudah berlalu. Oleh karena itu di dalam ayat Al-Quran ada satu penyesalan ya, yang diabadikan di dalam Al-Quran, bagaimana orang-orang yang merugi di akhirat itu ya, menginginkan satu harapan, ingin dikembalikan ke dunia walaupun cuma satu hari ya, walaupun cuma satu hari ingin dikembalikan ya. Di dalam ayat disebutkan ada supaya bisa beramal soleh. Dalam ayat yang lain disebutkan lebih spesifik lagi supaya bisa bersedekah ya. Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sekiranya bisa kembali ke dunia walaupun cuma sehari saja, supaya bisa bersedekah, supaya bisa beramal soleh ya. Nah inilah nikmat waktu ya, yang kadang-kadang sekali lagi manusia tidak lagi merasakannya sebagai nikmat. Ketika hilang kesempatan, barulah merasakan bahwa waktu itu adalah nikmat yang besar, anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau sudah hilang kesempatan, tinggal penyesalan
ya, yang ada adalah penyesalan, nasi sudah menjadi bubur. Ya, dalam pepatah artinya ya nggak bisa lagi waktu itu diputar ulang. Ya. Imam Hasan Al-Basri di dalam sebuah nasihat beliau mengatakan ad-dunya thalathatu ayyam. Kata Imam Hasan Al-Basri, dunia ini sebetulnya cuma ada 3 waktu saja, cuma ada 3 hari. Ya, dunia ini cuma ada 3 hari. Ad-dunya thalathatu ayyam, cuma ada 3 hari. Yang pertama, kata Imam Hasan Al-Basri, yang namanya kemarin. Amma amas faqad dhahaba bima fih. Ya, adapun kemarin, yang namanya hari kemarin adalah hari yang telah lewat. Dia sudah pergi meninggalkan kita dengan segala pernak-perniknya. Tidak bisa lagi kita mengulangi. Kemarin sudah lewat. Mungkin kita bisa merasakan lagi waktu yang sudah kita lewati, tetapi tidak akan sama. Sekali lagi tidak akan sama. Dan inilah menunjukkan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa Allah yang memiliki waktu. Allah selalu memberi kepada kita waktu yang baru. Ya, hari Rabu ini kita sudah melewati yang namanya hari Rabu. Sampai usia kita sekarang ini sudah berapa ratus hari Rabu. Adakah yang sama dari setiap Rabu yang kita lewati? Tidak ada yang sama. Namanya sama Rabu, tapi isinya, ya, waktu yang Allah berikan Rabu sekarang dengan Rabu kemarin, Rabu yang akan datang, itu tidak sama. Allah tidak pernah memberikan waktu bekas, ya, kalau kata bahasa Sunda, waktu basi. Allah tidak berikan, selalu memberi waktu yang baru yang Allah berikan. Ya. Jadi kata Imam Hasan Al-Basri, hari kemarin adalah hari yang sudah berlalu, pergi meninggalkan kita, ya, dengan segala pernak-perniknya. Dan di dalam nasihat yang lain, Imam Hasan Al-Basri mengatakan, Ibnu Adam, innama anta ayyam kullama dhahaba yaumun dhahaba ba'duk. Wahai Ibnu Adam, hanya saja engkau itu adalah kumpulan hari-hari. Kita ini adalah kumpulan hari-hari, di mana kalau sudah pergi satu hari, maka itu artinya sebagian dari usia kita sudah lewat, sudah pergi. Dhahaba ba'duk. Ya. Jadi hari kemarin, hari yang sudah lewat, tidak bisa kembali lagi. Lalu yang kedua, kata Imam Hasan Al-Basri, hari yang kedua adalah amma ghadan fala'allaka an la tudriku fala'allaka an la tudrikahu. Barangkali hari kemarin itu mungkin engkau tidak mendapatinya. Namanya hari kemarin, hari yang belum pasti bagi kita. Ya, tidak ada yang bisa memastikan. Ya. Kalau hari besok, bukan kemarin, besok, ya, hari esok itu hari yang belum pasti untuk kita. Ya. Apakah kita bisa melaluinya? Kan nggak ada yang bisa memastikan. Dan yang ketiga adalah al-yaum, hari ini. Itulah hari yang menjadi milikmu. Selama hari ini adalah milikmu, maka isilah, ya, hari yang sedang dijalani ini, isi dengan memperbanyak amal soleh. Itu yang menjadi milikmu. Besok belum tentu menjadi milikmu. Kemarin sudah pergi, kemarin sudah lewat. Ya. Karena itu di dalam nasihat yang lain, ya, Ibnu Abbas memberikan nasihat, idza amsayta fala tantadiris sabah wa idza asbahta fala tantadiril masa. Kalau kamu sedang berada di pagi hari, jangan menunggu waktu sore.
Maksudnya kalau punya amalan, punya pekerjaan yang bisa dikerjakan di pagi hari, maka kerjakan, nggak usah nunggu datang sore hari. Dan ketika di sore hari, wa idza amsayta fala tantadhiris sabah, pekerjaan yang bisa dilakukan di sore hari jangan ditunda-tunda menunggu datang pagi hari. Ya. Atau di dalam nasihat lain, igtanim khamsan qabla khamsin, jaga yang 5 sebelum datang yang 5. Ya, di sana ada 2, ya, 5 hal, dinasihatkan 5 hal, jaga yang 5 sebelum datang yang 5. Di antara yang 5 ini 2 berkaitan dengan waktu. Ya. Apa yang berkaitan dengan waktu? Masa luangmu sebelum datang masa sibuk. Dan satu lagi, masa hidupmu sebelum datang kematian. Ya. Ini ayat yang pertama, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi mudah-mudahan ya, kita bisa mengembalikan ya, terkait dengan waktu ini. Waktu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatur waktu. Ya. Maka kita pun tentu mengisi waktu ini harus dengan ya, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mengisi waktu? Nah, inilah ayat yang kedua. Ya. Ayat yang kedua kita mengisi waktu, ya, yaitu tidak hanya satu ayat ini, tapi satu surat, ya, yaitu suratul Asr. Ya, walaupun satu surat tapi nggak panjang, karena surat Al-Asr ini adalah surat terpendek di dalam Al-Quran. Ya, jadi kalau ditanya bapak-bapak, ibu-ibu, ditanya apa surat terpendek dalam Al-Quran, jawabnya adalah surat Al-Asr. Dan satu lagi, ada juga surat terpendek, satu lagi adalah surat Al-Kautsar. Kenapa dua-duanya ini menjadi surat terpendek? Karena jumlah ayatnya paling sedikit. Berapa ayat? 3 ayat. Dua-duanya jumlahnya 3 ayat. Al-Kautsar 3 ayat, Al-Asr juga 3 ayat. Ya. Lalu kalau dihitung hurufnya, ya, jumlah ayatnya sama antara Al-Kautsar dengan Al-Asr. Tapi kalau kalau dihitung jumlah huruf, yang paling sedikit katanya surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Itu paling sedikit. Silakan dihitung aja nanti ya. Kalau surat Al-Asr 3 ayat sama, tapi jumlah huruf ya lebih banyak. Apa surat Al-Asr? Wal asri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wal asr, demi waktu, demi masa. Allah Subhanahu wa taala bersumpah ya, demi waktu, demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Ini Allah memberikan satu statement ya, satu kepastian, keputusan, statement. Ini statement dari Allah Subhanahu wa taala. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya semua manusia berada dalam kerugian. Semua. Allah di dalam ayat ini mengungkapkan bahwa semua manusia itu rugi. Ya. Mau gubernur, ya, mau tukang bajigur, ya, rugi. Semuanya rugi. Ya. Innal insana lafi khusr. Makna khusr dalam tafsir disebutkan bermakna ya, al-halak, kebinasaan. Semua manusia binasa, semua manusia celaka, semua manusia rugi ya, kalau tidak memanfaatkan waktu sesuai dengan
apa yang dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Illal ladzina amanu, kemudian Allah mengecualikan, baru dikecualikan. Ya, yang tidak akan rugi adalah orang-orang yang illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Orang-orang yang menjalankan 4 hal ini bukan pilihan ya, bukan pilihan, tapi 4-4-nya harus dijalankan kalau mau selamat dari kerugian ya di dalam mengisi waktu ini. Kalau mau selamat maka bukan pilihan, pilih iman, beramal soleh, ya, menasihati dalam kebenaran, menasihati dalam kesabaran, bukan pilihan, tapi kesemuanya harus dilakukan. Ya. Yang pertama iman. Iman. Setelah iman harus dibuktikan dengan amal soleh. Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak mencukupkan iman dan amal soleh? Padahal manusia itu kalau sudah beriman, sudah beramal soleh kan sebetulnya ya sudah aman, sudah selamat. Jamaah sekalian, manusia ini adalah makhluk sosial. Manusia adalah makhluk yang bersosialisasi, berinteraksi. Ya, kita tidak bisa hidup sendirian. Bisa nggak kita hidup sendiri saja? Maka saya sampaikan kalau kita hidupnya memang sendiri, hidup di gunung sendirian, mungkin dengan iman dan amal soleh sudah cukup. Tapi kalau manusia itu hidup bermasyarakat, hidup dalam satu lingkungan, dan dia berinteraksi, bersosialisasi, maka belum cukup iman dan amal soleh, belum cukup menjamin ya lepas dari yang namanya al-khosarah, kerugian. Kenapa? Karena ketika manusia itu berinteraksi dengan orang lain, bersosialisasi dengan orang lain, maka hukum sosial itu hanya ada 2. Ketika orang berinteraksi, bersosialisasi, ya, bermasyarakat, maka hanya ada 2 hukum sosial. Pertama, apakah dia mempengaruhi orang lain, atau yang kedua, dia dipengaruhi orang lain. Itu hukum sosial. Ya. Sekali lagi, hukum sosial ketika sudah bergaul ya, di masyarakat cuma ada 2. Kita mewarnai atau kita diwarnai. Kita mempengaruhinya atau kita dipengaruhi. Maka Allah Subhanahu wa taala ya, di dalam surat ini setelah menyebutkan beriman dan beramal soleh, kalau mau tetap ya, terhindar dari kerugian, dia harus tawasau bil haq, harus melanjutkan dengan tawasau bil haq, saling menasihati dalam kebenaran. Apa yang sudah diyakininya, keimanan, amal soleh, maka itu harus ditransfer ya. Katakanlah mungkin dari istilah kesolehan pribadi ya, istilah kesolehan pribadi ya, menjadi kesolehan sosial, atau dalam lingkungan yang paling skup paling kecil adalah dari keluarga dulu lah. Bagaimana iman dan amal soleh itu ditularkan di lingkungan paling kecil, yaitu keluarga. Nah, di dalam menjalani iman, amal soleh, tawasau bil haq, menasihati dalam kebenaran, itu diperlukan kesabaran. Sehingga kesabaran ini sebetulnya menjadi pengikat ya, menjadi pengikat dari semuanya. Iman butuh sabar, kita beriman butuh sabar. Kalau kita nggak sabar, iman kita ini goyah. Butuh kesabaran. Beramal soleh butuh kesabaran. Saling menasehati di dalam kebenaran juga butuh kesabaran. Dan di dalam sabar sendiri kita juga butuh kesabaran.
di dalam menjalankan kesabaran itu butuh juga kesabaran. Nah, inilah yang kedua, ayat yang kedua tentang waktu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita langsung ayat yang ketiga, ya, ayat yang ketiga ya, yang menjadi renungan kita tentang waktu adalah ayat yang terdapat di dalam surat Al-Hasyr. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap jiwa, setiap diri mempersiapkan, ya, memperhatikan. Wal tanzur, hendaklah memperhatikan setiap jiwa, setiap diri, ma qaddamat lighad, apa yang sudah dipersiapkannya lighad, untuk hari esok. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini ya, ada pesan dari Allah Subhanahu wa taala yang penting. Selain pesan bertakwa, pesan wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, pesan dan perintah dari Allah supaya setiap jiwa memperhatikan apa yang sudah disiapkannya untuk hari esok. Di dalam tafsir disebutkan makna dari wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad adalah maknanya walitatadabbar kullu nafsin ma qaddamat minal a'mali liyaumil qiyamah. Hendaknya setiap jiwa itu merenungkan, ya, ma qaddamat minal a'mal, apa amal-amal yang sudah disiapkannya liyaumil qiyamah, untuk menghadapi hari kiamat, hari akhir, hari akhirat. Jadi rupanya yang dimaksud God, ya, esok itu maksudnya adalah hari akhirat. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menggunakan dengan kata lighad, besok, seakan-akan dekat besok. Ya, ya memang kita tidak tahu kapan hari kiamat. Ya. Tapi kalau ayat ini kita hitung dari sejak turunnya, waktu turunnya kan sudah berapa tahun ini? 1446 tahun yang lalu kan. Kemudian sekarang dibaca lighad, ya, besok, hari kiamatnya belum datang, ya. Padahal disebut lighad, besok. Ya. Nah, memaknai, ya, yang dimaksud hari kiamat tetapi menggunakan lighad, besok, itu menunjukkan bahwa hari kiamat itu sebetulnya dekat, walaupun kita tidak tahu. Di dalam Al-Quran banyak sekali disebutkan, ya, la'alla sa'ah qarib, ya, barangkali hari kiamat itu qarib, dekat, karena memang kita tidak tahu. Yang mengetahui hakikat hari kiamat adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ini menunjukkan bahwa hidup di dunia itu sebetulnya tidak lama, apalagi kalau menggunakan hitungan akhirat. Nggak lama hidup di dunia ini, 60, 70, 80 tahun, ya, itu tidak lama. Apalagi kalau pakai kacamata akhirat. Dimana kalau pakai kacamata akhirat, satu hari hitungan akhirat itu seperti 1000 tahun di dunia. Ya, jadi kalau 60 tahun itu dikonversi, 60 tahun dikonversi dengan hitungan akhirat,
Jadi kita hidup di dunia ini berapa, bukan tahun lagi ya, saya pernah baca sebuah artikel ya, itu 2,5 menit ya kehidupan dunia. Jadi 2,5 menit itu ya kalau hitungannya akhirat, 2,5 menit di akhirat, di dunianya berarti seberapa tahun ya, kalau 1000 tahun dunia sama dengan 1 hari akhirat ya. Kan dikonversi itu kayak seperti rupiah ke dolar gitu ya. Ya, kita punya uang 15 juta. Kalau dipakai dolar ternyata jadi ratusan ribu. padahal ini juta ya. Kalau rupiah, tapi ketika dikonversi jadi dolar cuma ratusan ribu saja. Ya, sebab 1 dolarnya berapa? 15.000 sekarang ya, 1 dolar sudah 15.000. Nah ini juga sama konversi. Kita hidup 60 tahun itu hitungan akhirat mungkin cuma 1,5 jam hitungan akhirat. Jadi nggak lama memang, sehingga Allah menggunakan lighod untuk menunjukkan bahwa di dunia ini tidak lama. Nah tentu pesan yang ayat yang ketiga ini adalah pesan bagaimana kita mempersiapkan ya, memberikan peringatan kepada kita, mengingatkan kembali kepada kita akan kehidupan yang hakiki, bahwa hidup kita ini hakikatnya adalah untuk kehidupan akhirat. Al-kayyisu man dana nafsahu lima ba'dal maut, kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, orang yang cerdik itu adalah orang yang pandai itu adalah orang yang mempersiapkan lima ba'dal maut ya, nanti untuk kehidupan setelah kematian. Nah, baik jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena waktu sudah habis ya, sudah masuk waktu Isya. Ini saja mungkin ya bekal kita di dalam mengawali tahun 2025. Kita renungi 3 ayat di dalam Al-Qur'an tentang waktu, surat Ali Imran, waqtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Lalu yang kedua surat Al-Asr, dan yang ketiga adalah surat Al-Hasyr ya, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ini saja yang dapat disampaikan. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari kekeliruan pribadi saya sendiri. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.